pagi Bapak Ibu Guru dimanapun berada, serta anak-anakku dari jenjang SMP, SMA, dan SMK, dimanapun juga berada. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu, walaupun masih secara virtual, tapi kita yakin kita tetap disatukan di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan segala sesuatunya atau kegiatan kita hari ini, kita mau bersama-sama, kita mau bersekutu dengan Tuhan, dengan kita memberikan waktu kita sejenak untuk boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan buka kidung rohani kita, pujian nomor 378. Percaya dan taat. Kala kita jalan dalam terang firman-Nya, kemuliaan-Nya terangi kita. Kala melakukan semua kehendak-Nya, Dia akan tinggal di dalam kita. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia. Taat dan percaya, tiada beban berat, tiada kesusahan, karena Dia telah tanggung semuanya. Tiada kecewa, tiada lagi duka, hidup dalam anugerah Tuhan. Percayalah, taat pada Yesus agar hidup bahagia. Taat dan percaya. Kita sama-sama kita akan berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama belajar pada firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, yaitu utamakan Tuhan. Ya, firman Tuhannya terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Amin. Anak-anak serta Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dari nas ini gitu ya, seolah-olah Nabi Elia itu egois. Ya, kenapa? Karena pada saat itu di Israel gitu ya, terjadi yang namanya kekeringan. Tidak tanggung-tanggung 3,5 tahun ya. Dan Elia sendiri juga mengalami peristiwa di saat kekeringan itu. Tetapi di sini ketika Tuhan suruh Elia untuk datang kepada janda Sarfat, dan dikatakan janda Sarfat itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, ya, dan sedikit minyak, dan itu tinggal makan sekali, nah sudah nggak makan lagi. Ya, tetapi di sini ternyata Nabi Elia datang, kemudian dia minta air, kemudian dia juga minta dibikinkan roti. Ya, di sini kita bisa lihat bukan masalah egoisnya Nabi Elia,
tetapi kita bisa belajar bagaimana sikap dari perempuan Sarfat ini atau janda Sarfat ini. Kalau kita lihat akhirnya bagaimana janda Sarfat ini akhirnya melakukan, dan apa? Setelah dia melakukan, mukjizat itu terjadi atas kehidupan janda Sarfat ini dengan anaknya. Kenapa? Gandum dengan minyak itu nggak habis-habis. Tepung yang dia miliki hanya segenggam itu tidak habis-habis sampai apa? Sampai masa Tuhan menurunkan hujan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dan anak-anakku yang berbahagia, di sini kita belajar bagaimana kita mau memprioritaskan Tuhan. Kalau seandainya perempuan atau janda Sarfat ini tidak melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia pada saat itu, saya yakin mukjizat Tuhan tidak terjadi atas kehidupannya. Tetapi karena dia memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, sehingga mukjizat itu terjadi atas kehidupan daripada janda Sarfat beserta anaknya. Kali ini kita diajar, kita dibimbing untuk kita setiap kehidupan kita ada utama. Tetapi kita belajar, mari kita mengutamakan Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Pasti Tuhan akan pimpin kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dipermalukan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh, sampai mengemis. Demikian juga dengan janda ini. Zaman dulu janda beda dengan janda sekarang mungkin Kalau zaman dulu seorang janda itu benar-benar kehidupannya miskin. Tapi kalau sekarang karena banyak wanita yang sudah memiliki pekerjaan sehingga bisa memiliki karir yang lumayan Tapi zaman dulu kita lihat janda ini mengutamakan. Kita belajar pada hari ini, ayo dalam kehidupan kita ada yang utama, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Seperti dalam pujian tadi, Tuhan akan besertai kita. Tuhan akan memberikan kebahagiaan kita ketika kita mau percaya dan taat. Amin. Demikianlah firman Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama, kita akan akhiri dengan kita berdoa. Doa akan saya pimpin. Mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di mana Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh pimpin kami. Hingga saat ini kami boleh ada. Semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami telah bersama-sama belajar bagaimana seorang janda Sarfat ini mengutamakan dalam melayani daripada abdi Allah pada saat itu. Dan ketika dia mau mengutamakan hal yang prioritas, maka mukjizat terjadi atas kehidupannya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami mau percaya, ketika kami mau taat kepada Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai kegiatan kami dalam KBM kami. Sertai kami selaku anak didik, sertai kami selaku guru, agar kami boleh bersama-sama mendidik, kami boleh bersama-sama belajar untuk memuliakan Tuhan dalam dunia pendidikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama-Mu saja. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Dan Tuhan ampuni juga akan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.